Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penghapusan cap itu halaman 724. Stempel, cap itu stempel. Dulu namanya cap, sekarang mungkin stempel gitu. Dulu ada yang namanya cap jempol, sama dengan sekarang kan tiket. Dulu kan namanya karcis. Nggak tahu masih ada nggak nama karcis sekarang? Kalau dulu karcis. Apa? Apa? Bukan tiket. Ya, itu kalau dulu tempat saya namanya karcis. Iya. Iya, betul. Penghapusan cap. Kalau ada yang bertanya bahwa kenapa mereka meminta dihapus capnya padahal isinya nama yang mulia, bukankah di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan nama mereka kepadanya? Seperti halnya nama-nama yang mulia. Contohnya ketika Allah menyebut nabiku, baitku, arshku, dan malaikatku.
Dan dalam sebuah riwayat dinyatakan pula, sesungguhnya orang-orang yang berkasih-kasihan atau saling mencintai maksudnya karena Allah, tertulis pada dari mereka inilah orang-orang yang berkasih-kasihan atau saling mencintai karena Allah, dan mereka tidak meminta tulisan itu dihapus. Kalau yang ini kok minta dihapus? Jawabannya, mereka meminta supaya dihapus capnya, sedang orang-orang yang berkasih-kasihan karena Allah Ta'ala tidak meminta itu karena orang-orang yang dimerdekakan dari neraka itu merasa keberatan jika dinisbatkan kepada jahanam yang merupakan tempat para musuh Allah. Mereka malu kepada saudara-saudara mereka, para ahli surga lainnya, dan setelah Allah menganugerahkan mereka masuk surga, mereka menginginkan anugerah Allah lebih sempurna dengan dihilangkannya penisbatan yang celaka itu dari diri mereka. Jadi di akhirat itu rasa malu itu masih ada ya. Jadi rasa malu itu masih ada. Kalau dipermalukan di dunia bisa karena difitnah, bisa karena memang dia berbuat sesuatu yang memalukan dan tinggal bayar tim pencitraan selesai. Kalau di dunia. Kalau di akhirat tidak bisa. Kalau sudah dipermalukan di akhirat berarti neraka. Nah, mereka ini ex neraka ini ketika masuk neraka stempelnya kan masih ada. Malu mereka kepada ahli surga yang lain, moso ya Allah, kira-kira gitu. Akhirnya mohon pada Allah agar dihapus, agar sempurna kenikmatan mereka tanpa ada rasa malu. Sementara itu ada kabar yang diriwayatkan secara marfu'. Marfu' itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila mereka telah masuk surga, maka para ahli surga lainnya berkata, mereka itulah kaum jahannamiyin. Ketika itulah mereka berkata, ya Tuhan kami, andaikan Engkau biarkan kami tinggal di neraka, itu lebih kami sukai daripada tercela seperti ini. Maka Allah pun mengirim angin dari bawah arsy yang disebut al-mutirah. Angin itu menerpa wajah mereka, menghapus tulisan itu dan membuat mereka semakin cemerlang. Inilah indah dan tampan. Jadi rupanya sebagian ahli surga itu sebenarnya ahli surga itu ya nggak menghina sebenarnya, cuman ngomong aja. Oh, jenengan yang bekas tawanan di neraka ya. Gitu. 1-2 orang ngomong gitu kan tidak enak lama-lama. Akhirnya nggak tahan juga, pengen tolong ya Allah dihapus saja, malu saya. Gitu. Masa setiap ketemu orang mesti ngomong, Bapak X jahanam level 3 ya, gitu. Kan tidak enak gitu. Allahu Akbar. Lama-lama ya malu juga. Akhirnya minta agar supaya itu dihapus biar nggak ada beda antara mereka yang tidak pernah mereka yang tidak pernah masuk neraka dengan yang pernah masuk neraka. Telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh Ar-Rawiyah Abu Muhammad Abdul Wahhab yang lebih dikenal dengan Ibnu Rawahah. Kemudian menuturkan hadis dengan sanadnya hingga sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli neraka yang merupakan penduduk tetapnya, mereka tidak mati di sana dan tidak pula hidup. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? La yamutu fiha wa la yahya. Hidup tak mau, mati segan, hidup tak mau. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang mati enggak mati, dibilang hidup juga enggak hidup. Kalau teman-teman di Jawa Timur itu punya plesetan, la yamutu fiha wa la yahya, itu sudah enggak mutu, kebanyakan gaya. Ya, itu ahli neraka itu kan gitu hidupnya, sudah enggak mutu, kebanyakan gaya. La yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang ahli neraka itu sudah enggak bermutu, kebanyakan kaya.
Allahu Akbar. Sedang ahli neraka yang nantinya akan keluar darinya apabila telah dijatuhkan ke dalamnya mereka menjadi arang. Hingga akhirnya Allah mengizinkan mereka dikeluarkan. Jadi ini orang-orang beriman. Kalau penghuni tetapnya kan orang-orang kafir. Kalau orang beriman kan ada harapan masih masuk surga. Pas masuk neraka dijadikan mereka itu arang alias mati. Menurut riwayat yang ini ya. Hingga akhirnya Allah mengizinkan mereka dikeluarkan. Setelah keluar maka Allah menceburkan mereka ke sebuah sungai yang disebut Nahrul Hayah, air sungai kehidupan atau Nahrul Hayawan, sungai kehidupan yang sempurna. Hayawan itu kehidupan yang sempurna artinya. Hayawan dari kata hayatun, ziyadah alif dan nun menjadi hayawan, itu kehidupan yang sempurna. Lalu ahli surga menyirami mereka dengan air sehingga tumbuhlah mereka kemudian masuk surga dan disebut kaum jahannamin, ex neraka jahanam. Naudzubillah dari dzalika. Tapi masih mending lah ex neraka jahanam daripada. Tapi kalau ex surga enggak ada sih. Jadi mantan surga enggak ada. Karena kalau udah masuk surga enggak akan keluar. Tapi kalau masuk neraka bisa keluar itu. Tapi mau masuk surga enggak jadi bisa. Tapi kalau sudah masuk selamat sudah. Jadi gini. Kan hari kebangkitan, mahsyar, pembagian rapot, hisab, mizan, sirat, itu masih belum aman itu. Walaupun sudah ada kaplingnya sih, cuman itu masih belum aman. Jadi di tahapan-tahapan ini bisa saja sewaktu-waktu keadaan berubah. Misalnya ada orang dihisab membawa amalan yang banyak, haji, umroh, sholat, zakat, bawa semua. Tapi dihisab tiba-tiba dia bangkrut karena di dunia suka mencaci ini, memaki ini, menghina ini, mendiskreditkan ini, menjatuhkan kehormatannya ini. Akhirnya dia bangkrut. Ada orang yang seolah-olah bangkrut sudah dia itu. Begitu di mizan, ternyata dia punya banyak stok amalan-amalan yang mendatangkan syafaat dengan izin Allah, sehingga menang mizannya. Bisa saja begitu. Kemarin sudah kita bahas ada orang ngantri ke sirat, barisan ahli surga, barisan ahli neraka. Ahli neraka sama ahli surga berjejer gitu baris tapi terpisah. Tiba-tiba si ahli surga ngelihat ada orang yang biasa bantu dia. Dia yang suka bantu itu ada di barisan ahli neraka. Sudah kita bahas hadis yang kemarin ya. Walaupun riwayatnya lemah tapi insyaallah maknanya sahih. Kama qala sudah kita bahas kemarin. Kata orang yang ahli surga yang dibantu itu kepada yang membantu kan kenal. Loh, di hadisnya nggak ada Allah itu modifikasi ya. Ini mafhum riwayat. Loh bu, ibu kan yang bantu saya mondok kemarin. Loh ibu kan yang bantu biayai saya pendidikan saya. Ibu yang bantu pesantren saya. Ibu yang bantu masjid saya. Ibu yang bantu ngomong gitu dia. Ibu kan dulu yang bantu pengadaan mushaf saya. Kok ibu barisan masuk neraka? Rupanya yang nolong itu lupa sudah. Dalam riwayat itu kan lupa. Loh, sampai ini siapa toh? Sampai ini siapa? Saya ya, itu diterangkan. Akhirnya orang ini nangis minta sama Allah. Ya Allah, tolong ibu ini yang dulu pernah bantu saya, Allah masukkan dalam rombongan ahli surga. Maka diberi syafaat. Sudah ngantri ke arah neraka itu, ditarik menjadi rombongan ahli surga. Para ulama itu, kenapa saya bilang maknanya sahih? Para ulama itu berdalil antara lain dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nun sewu nggih, anjingnya saja itu ikut masuk surga. Gara-gara ikut membantu perjuangan dakwanya Ashabul Kahfi. Kata para ulama, kalau anjing saja ngikut apalagi manusia. Itu satu. Itu kenapa riwayat itu maknanya sahih satu. Yang kedua, ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih kama qala. Jadi orang kaya, tajir itu orang kaya maksudnya. Mana dasarnya tajir itu pedagang. Kan dulu yang kaya itu pedagang. Sekarang masih kaya. Ya dagang pulau, dagang apa macam-macam. Terus orang
Kaya yang at-tajiru saduq, orang kaya yang banyak sedekahnya. Saduq itu banyak sedekahnya. Ada kata fa'ulun, artinya banyak bersedekah. Amin, as-saduqul amin, amin al-amin itu maksudnya amanah, bisa dipercaya. Jujur, orang jujur. Jadi orang kaya yang banyak sedekahnya, yang jujur, yang amanah, itu akan digolongkan dalam golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Akan digolongkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, alias bareng-bareng masuk surga. Ibu tahu kenapa? Karena orang kaya itu banyak membantu perjuangan para nabi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu nabi. Terus as-siddiqin banyak membantu perjuangan para siddiqin, orang-orang yang satu ketika di bawah para nabi. Syuhada, orang-orang yang mati dalam perjuangan di jalan Allah. Ini yang levelnya para ulama, para kiai, para asatid, para siapapun yang berjuang di jalan Allah lah. Karena dia banyak membantu, maka pantas nggak kalau dia kemudian satu rombongkan dengan mereka yang dibantu? Iya. Nah itu hadisnya tadi itu. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Jadi orang kaya yang banyak bersedekah membantu perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, dan lagi bisa dipercaya, amanah, nggak khianat orangnya, jujur lah kalau bahasa kita, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, satu rombongan masuk surga. Pun lanjut, bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Sampai mana tadi? Telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh, itu sudah tadi ya. Sampai hayawan, sampai nahrul hayawan. Jadi saya ulang, orang yang masuk surga nggak akan keluar. Nah, tahapannya berarti gini. Maaf, tadi ngantri sirat. Sirat masih belum aman ini, sirat ini. Bisa kepleset, bisa selamat. Terus satu jembatan lagi namanya kontoro. Nah, kalau masuk kontoro ini aman sudah. Masuk kontoro pasti surga. Begitu masuk kontoro itu jembatan satu lagi. Tapi kalau sirat kan jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Maksudnya dia terbentang di atas neraka, sirat itu. Kalau kontoro itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga. Jadi kontoro itu sirat yang menghubungkan antara jembatan sirat dan surga itu. Dan orang kalau sudah masuk kontoro, jembatan kontoro itu pasti selamat. Tidak akan balik lagi. Jadi yang masuk neraka bisa masuk surga, yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi untuk masuk neraka. Nah, sementara dalam proses sebelum sirat dan sebelumnya itu nasib itu masih wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah ada kaplingnya sih. Di mahsyar sudah ada kaplingnya. Nah, di saat di hisab pun sudah ada kaplingnya. Saat pembagian rapot pun sudah ada kaplingnya sebenarnya. Cuman ya tadi sewaktu-waktu keadaan bisa berubah. Ya kalau yang tadinya harus masuk neraka bisa masuk surga karena ya tadi itu. Atau sebaliknya yang tampaknya mau masuk surga ternyata masuk neraka bisa saja karena dia banyak berbuat zalim sewaktu di dunia misalnya. Makanya yang hati-hati. Pun nahrul hayawan, sungai kehidupan yang sempurna, lalu ahli surga menyirami mereka dengan air sehingga tumbuhlah mereka kemudian masuk surga dan disebut dengan jahannamin. Kemudian mereka meminta kepada Allah yang Maha Pemurah Azza wa Jalla supaya sebutan itu dihilangkan dari mereka, dan selanjutnya mereka digabungkan dengan para ahli surga yang lainnya. Adapun tanda orang-orang yang berkasih-kasihan itu adalah rencana yang dibuat dan penisbatan yang luhur. Oleh karena itu mereka tidak meminta dihapus dan tidak meminta dihilangkan ataupun dilenyapkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Kalau ibu pernah, Assalamualaikum, ibu pernah baca dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim itu satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah al-mutahabbina lillah.
orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau ibu pernah baca pula riwayat tentang orang-orang yang mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, itu diantaranya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, itu yang saya sering bilang di mana-mana, Bu. Semoga itu kita. Insya Allah kita ini kan kumpul ini kan karena kita semua saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Masa nggak bisa, Bu? Ya bisa lah. Di sini kan pasti karena Allah, masa karena kue enggak? Pasti karena Allah. Itu yang saya sering bilang di mana-mana di pengajian-pengajian saya itu. Semoga ini termasuk kita. Itu yang masih mau kumpul, karena kita memang dalam hati kita semua saling mencintai karena Allah, kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Karena kalau sentimen nggak akan datang kan, kalau sentimen, yang sentimen kan nggak akan datang. Bukan berarti yang nggak datang sentimen loh ya, bukan. Kalau sentimen keki kan pasti nggak datang, itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon, jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara soal ini, satu hal yang penting kita pahami adalah bagaimana kita tadi itu saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kita itu tampaknya saja mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya riwayat Muslim, ketika ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, ketika orang itu mengunjungi saudaranya, Allah utus satu orang malaikat yang menyamar. Terus malaikat itu menghadang dia dalam perjalanannya. Dia bertanya, "Anda mau kemana?" Kata malaikat itu. "Saya akan mengunjungi saudara saya di sini." Kata malaikat yang menyamar itu, "Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dari pertemuan ini?" "Tidak," katanya. "Saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah." Maka malaikat itu mengatakan, "Saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahukan kepada Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda ini karena Allah." Jadi kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, itu cinta Allah untuk kita. Makanya dalam Islam kan disunnahkan kita untuk menyatakan cinta itu kalau kita mencintai saudara kita, sebagaimana Nabi menyatakan cintanya kepada para sahabat dan sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi memerintahkan agar disampaikan. Tapi jangan sampai yang menimbulkan fitnah. Kalau saya menyatakan cinta ke jenengan, bahaya. Kalau saya ngomong cinta ke Bu Yayu, Pak, nanti Pak Fakhrozi. Ya, jadi maksud saya yang tidak menimbulkan fitnah ya antar jenengan lah. Bu Yayu ini Bu Yayu ada. Oh. Tahu ada ya. Ya, jadi itu. Jadi tentu yang tidak menimbulkan fitnah. Ya paling enggak ke anak lah, sini. Umi mencintai kamu karena Allah. Itu sunnah menyatakan itu. Atau ke suami ke istri, itu sunnah menyatakan itu. Kenapa sudah gak zamannya? Ya, tapi begitu sunnahnya, memang sunnahnya begitu gitu. Allahu Akbar. Allah. Ya paling enggak tidak saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut memuat arti bahwa dengan ahli surga, bahwa sebagian ahli surga ada yang mengalami sedikit ganjalan hati, padahal dalam surga mestinya sama sekali tidak ada ganjalan ataupun kesusahan, bagaimana ini jawabannya? Hadis-hadis ini memang menunjukkan terjadinya hal itu, tapi mereka mengalami hal itu hanya ketika baru masuk surga, dan berikutnya sebutan tersebut hilang dari mereka. Dan oleh sebagian ulama kita, ganjalan yang mereka alami tersebut diumpamakan seperti halnya laut. Ia kemasukan sebagian kotoran, tapi ia tetap tidak terpengaruh olehnya. Demikian pula yang dialami kaum jahannamiyun itu. Dalam kaitannya dengan para ahli surga lainnya, ini adalah perumpamaan yang baik. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya ya, di surga itu isinya memang enak tok, bahagia tok, enak tok, bahagia tok.
Beda dengan dunia ya. Kalau dunia memang tempatnya sumpek, tempatnya sedih, tempatnya nggak enak, di samping ada enaknya juga. Nah, saya sering kadang kalau ada orang yang curhat masalah itu yang nggak tergambar solusinya, paling saya mengatakan ya udah Bu, kalau mau enak nanti surga aja lah. Artinya ya kita mau gimana? Mau gimana? Kan ada beberapa masalah yang tergambar solusinya, ada beberapa yang tidak tergambar solusinya. Kalau dulu saya masih ingat Allahyarham Gus Dur itu kalau ditanya, Gus, saya itu ada masalah, bisa diselesaikan masalahnya? Gak bisa, ya udah nggak usah dipikirin atau kalau dia jawab bisa Gus diselesaikan, ya sudah nggak usah dipikirin, ya, sama aja, nggak usah pusing maksudnya. Gitu. Artinya gini Bu, saya mohon maaf, misalnya maaf ya naudzubillah, misalnya di antara ada seseorang lah nggak sebut di antara ada seseorang yang punya masalah yang solusinya nggak tergambar. Terus dia lelah menghadapi semua itu dengan aneka kekuatan kesabaran, tobat, sholat dan macam-macam. Dia udah sholat, udah tobat, udah macam-macam aneka kekuatan spiritual dia kerahkan lah. Tapi tak kunjung selesai juga. Sampai dia lelah sekali misalnya itu. Terus ketika dia menjatuhkan pilihan untuk tetap bersabar dan berbaik sangka kepada Allah, itu lelahnya berujung pada ridho Allah. Dan insya Allah surga balasannya. Satu. Tapi ketika dia memutuskan pada saat lelah itu dia memutuskan untuk berputus asa terhadap rahmat Allah, terus memilih menjauh dari Allah atau memilih murtad misalnya naudzubillah min syarri dzalik, kufur kepada Allah naudzubillah min syarri dzalik. Pertanyaannya, apakah lantas kemudian dengan dia murtad itu masalahnya selesai? Apakah kemudian ketika dia memilih durhaka kepada Allah dia pikir dia tidak akan berlelah-lelah dalam masalahnya itu? Kan tidak. Jadi masalahnya itu sebenarnya di semua pilihan kehidupan dunia itu melelahkan semuanya. Kita mau sabar lelah, nggak sabar juga lelah. Ibu nggak sabar, marah-marah, maki-maki, oh capek nggak? Capek. Menahan diri, berusaha sabar, menerima kenyataan dengan sabar. Capek juga nggak? Capek. Cuman ujungnya beda. Jadi yang satu ujungnya ridho Allah, yang satu ujungnya murka Allah. Jadi jangan dikira kalau kemudian kita itu memilih sikap untuk tidak sabar terus kemudian jadi enteng, enggak. Tetap bahkan tidak jarang kalau kita milih tidak sabar terus mengucap ini itu, tidak jarang ucapan itu kembali ke kita atau menimbulkan masalah baru. Itu seperti itu. Jadi memang nggak ada pilihan mau apa lagi. Meskipun ya Allah saya terima, mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Ya tetap baik sama Allah, tetap sabar. Bahwa kadang ada kelelahan kemudian muncul futur. Yang penting kalau selama grafik imannya naik turun sih masih normal. Asal jangan keluar masuk itu aja imannya. Jadi kalau masih mau sholat, walaupun mungkin nggak pakai qobliyah ba'diyah misalnya, walaupun kadang agak-agak ke tengah waktunya misalnya, asal masih mau sholat aja masih aman. Yang sudah bahaya itu kalau udah nggak sholat gitu. Sehingga pernah ada orang itu ngomong ke saya gini, Ustaz suami saya futur udah berapa bulan ini, sampai nggak sholat 5 waktu. Wah itu bukan futur lagi, itu bahaya itu sudah. Kalau udah nggak sholat 5 waktu itu bahaya sudah itu. Karena itu udah bukan khawatirnya imannya bukan lagi naik turun itu, tapi imannya keluar masuk itu seperti itu. Pun lanjut. Makanya saya ulang sekali lagi, ya mau apa ya sabar itu. Nah di surga itu nggak ada kesedihan, itu nggak ada. Yang ada kebahagiaan. Namun, nah ini menarik. Namun di surga itu rasa malu tetap ada. Tadi dalilnya. Di surga itu rasa menyesal itu tetap ada. Tapi menyesalnya itu bukan karena tidak bahagia. Mereka sudah bahagia, menyesal karena ingin lebih bahagia. Mereka malu masuk surga bukan karena sedih. Mereka sudah bahagia masuk surga, cuman dia malu aja karena ada stempelnya, minta dicopot stempelnya supaya tidak ada stempel X Jahannam tadi itu. Itu seperti itu. Pun bisa dimengerti nggih? Jadi di surga itu ya kadang masih ada ganjalan, tapi ganjalannya bukan sedih. Sudah bahagia tapi ingin lebih bahagia. Kalau yang gambaran sudah bahagia karena ingin lebih bahagia itu mungkin nanti ibu perlu baca atau cari hadis tentang pasar-pasar di surga itu.
Jadi pasar-pasar di surga itu adalah ya di mana ahli surga di segala lapisan itu ketemu di situ. Nah, disitulah orang yang surganya lebih rendah itu menyesal ya. Melihat fasilitas pada orang-orang yang surganya tinggi itu dia berkata begini, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat. Ngerti yang ngono rek, tahu gitu saya dulu di dunia lebih rajin lagi gitu. Ya sekarang kita di dunia bisa ngomong enggak apa-apa lah ya Allah walaupun emperan-emperan surga. Kan ada yang begitu ya. Walau asal jangan masuk neraka. Ya emang sih kalau dibandingkan dengan masuk neraka, emperan surga masih lumayan banget, bukan lumayan, alhamdulillah banget itu. Cuman nanti begitu masuk surga, ahli surga itu yang menyesal, yang kelas ekonomi itu nyesel. Nyeselnya kenapa? Wah, ngerti yang ngono rek, tahu gitu. Aku dulu lebih rajin lagi. Tapi nyeselnya bukan sedih. Dia bahagia sudah, masuk surga itu udah bahagia. Cuman ingin Ibu tahu kenapa penyesalnya kenapa? Kok nyeselnya kenapa? Di antara fasilitas ahli surga itu nikmat terbesarnya apa? Perjumpaan dengan Allah. Nikmat terbesarnya surga itu perjumpaan dengan Allah. Nah, semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Semakin rendah surganya, semakin sedikit waktu perjumpaannya dengan Allah. Itu yang disesali itu, di antaranya. Kenapa Bu Eka? Bisa upgrade kan nggak berusaha. Kalau misalnya kelas ekonomi maksudnya di dunia ini dia di dunia. Tapi waktu itu di dunia sudah nggak ada ya, udah kiamat ya. Maksudnya apakah kalau misalnya ini dapat dari kiriman dari yang di dunia gitu bisa upgrade kelas nggak? Bisa, insya Allah bisa, asalkan dia punya anak yang ada di kelas eksekutif. Ya, ya. Kalau anaknya berada di kelas yang lebih tinggi, karena anaknya ahlul Quran, anaknya tidak hanya penghafal tapi memang ahlul Quran, mendakwakan Al-Quran dan macam itu kan anak itu punya kesempatan masuk di surga yang kelas tinggi. Nah, itu dalam hadis ya, seingat saya hadisnya Sahih At-Tirmidzi seingat saya. Anak yang masuk surga itu nanti akan bertanya, mana orang tua saya? Dalam riwayat itu disebutkan orang tuanya di surga kelas bawah ternyata, kelas ekonomi lah kalau bahasa kita. Kata anak itu, saya mau turun, mau nemui orang tua saya. Kata malaikat, tidak usah, biar beliau yang naik saja. Nah, jadi orang tuanya naik kelas itu ya gara-gara itu satu. Jadi gara-gara punya anak yang soleh bisa naik kelas. Besar harapannya bisa naik kelas juga kalau kita punya komunitas-komunitas yang komunitas itu dalam kebaikan, di mana komunitas kita itu sebagiannya sudah masuk di level yang tinggi dan dia nanti akan bertanya begini. Dalam hadisnya Sahih Ibnu Majah ya. Ya Allah, mana teman saya yang dulu pernah sholat bareng sama saya? Mana teman saya yang dulu pernah puasa bareng sama saya? Di hadis itu sebutkan begitu. Itu kata para ulama, itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagai maksudnya seluruhnya. Kalau mau kita teruskan, mana teman ngaji saya ya Allah, mana? Dalam hadis itu diceritakan yang ditanyakan itu ternyata sebagiannya itu masuk neraka. Apa perintah Allah? Jemput, ajak bareng masuk surga. Kalau yang di neraka aja dijemput suruh masuk surga, apalagi yang di kelas surga. Itulah pentingnya kita punya komunitas-komunitas seperti ini. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang soleh. Besar harapan kita nanti orang soleh itu nanyain kita, mana Eka? Ya, tanya. Iya, harapannya semoga nanti kita bisa bareng-bareng itu, satu rombongan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada kemungkinan bisa di-upgrade insya Allah, tapi dengan catatan kita punya anak-anak soleh yang memang surganya tinggi gitu. Keturunan ahlul Quran, dari ahlul Quran. Ya bisa nggak harus langsung, yang penting kita punya keturunan yang gitu. Nanti saya cari mana nin. Nin itu nenek. Misalnya. Oke, monggo.
Bagus. Ruh saling mengenal. Ruh itu saling mengenal. Ruh itu saling mengenal. Iya, saling mengenal. Jadi saat ini mungkin tidak kenal secara fisik, tapi ruh itu kenal, ruh itu. Ruh itu saling mengenal. Ibu mendoakan seseorang yang tidak pernah ibu kenal, padahal dia sudah wafat misalnya. Ruhnya itu mengenali doa itu dari ibu. Mungkin fisiknya saat ini di dunia orang-orang Palestina yang ibu bantu tidak mengenali ibu, tapi nanti begitu dia masuk dalam dimensi alam barzah, dia akan mengenali, oh ibu ini yang biasa bantu saya. Ruh itu mengenali, ruh itu. Ya, makanya nanti ruh itu ketika mengenali siapa yang membantu itu, ya dia akan berbuat seperti itu insya Allah. Jadi dimensi ukhrawi itu dimensi ruhnya lebih dominan dibandingkan dimensi fisiknya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah begitu. Sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tapi terus jangan kemudian gara-gara kita nggak pernah kenal terus kita nggak pernah bantu lagi, jangan. Tetap bantu saja. Karena insyaallah nanti ruhnya yang mengenali, ruhnya yang mengenali. Karena saya ulang, sejak dimensi barzah itu ruh lebih dominan dibandingkan dengan fisik zahir. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis Bukhari kan ruh itu kalau saling mengenal akan saling bertaut. Kalau tidak cocok akan saling mengingkari, walaupun itu suami istri, walaupun itu orang tua dan anak. Contoh Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Lot dan istrinya. Suami istri, Asia dan Fir'aun, suami istri. Cuman tidak saling bertaut. Kenapa? Karena ruhnya tidak cocok. Ruhnya tidak cocok. Nah, berbeda dengan yang cocok ruhnya, walaupun tidak kenal, bukan saudara sekandung misalnya, tapi karena ruhnya saling kenal, maka dia akan saling bertaut. Bahkan ketika di alam barzah nanti ada istilah ruh itu saling mengunjungi, itu ada. Ruh itu nanti akan saling mengunjungi. Tentu yang frekuensinya sama-sama dirahmati oleh Allah. Hadisnya hasan, hadisnya sahih atau mukal. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya katakan bahkan semua ahli surga pernah mengalami sedikit ketakutan, yaitu ketika maut disembelih di atas sirat, seperti yang akan dibahas nanti. Tapi setelah itu mereka kembali tenang dan gembira, hilang dari mereka segala macam yang ditakutkan. Wallahu a'lam. Ketakutan yang dimaksud adalah ini kan surga nikmat banget, nanti kalau saya mati gimana? Allah hilangkan keraguan mereka. Nih, apa ini? Maut. Jadi maut itu ada bentuknya. Dalam riwayat itu bentuknya seperti kambing. Makanya beberapa orang ketika menjelang mati kan berkata, ini maut sudah mendatangi saya, kematian sudah mendatangi saya. Jadi maut, kematian itu ada bentuknya. Kalau di hadis itu bentuknya seperti domba, seperti kambing. Saya nggak tahu bagaimana detailnya. Oleh Allah ditanyakan kepada seluruh penghuni surga dan neraka, ditanyakan, tahukah kalian apa ini? Ahli surga dan neraka mengatakan maut, itu adalah kematian. Berarti mereka mengenali kematian itu. Kata Allah, lihat, aku sembelih sekarang dia. Maka matilah kematian itu. Sejak itu langgenglah ahli surga di surganya, langgenglah ahli neraka di nerakanya. Maksudnya nggak akan mati. Maksudnya. Kita ada yang mengatakan begitu. Makanya kalau merujuk pada hadis ini, walaupun orang beriman pun saat di neraka berarti dia nggak mati juga. Walaupun jadi arang dia nggak mati juga. Cuman dia pada akhirnya akan bebas. Gitu. Kalau merujuk pada riwayat ini, makanya istilah Al-Quran itu mengatakan la yamutu fiha wala yahya. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Terus kemudian amal memberi syafaat. Apakah amal bisa memberikan syafaat? Maksudnya amal perbuatan kita. Kalau ada orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin Al-Quran dan puasa memberi syafaat, padahal semua itu adalah amal, bukan orang. Jawabannya, sebagaimana telah diterangkan di atas, di sini kita bahas lagi supaya semakin jelas. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli syahibi fayaqulu ana alladhi ashartu lailaka wa adma'tu naharaka. Pada hari kiamat Al-Quran akan datang
sebagai orang yang pucat wajahnya dan dia berkata, akulah yang telah membuat malammu tidak tidur dan siangmu dahaga. Ini kata Al-Quran dan kata puasa berarti. Dan siangmu dahaga, hadis qudsi, hadis riwayat Abu Ibnu Majah dalam sunannya dan Buraidah dengan isnad yang sahih. Hadisnya sahih. Al-Quran ini menarik ya. Al-Quran mengatakan, aku adalah orang yang telah membuat malammu tidak tidur dan siangmu dahaga. Karena demi membaca Al-Quran. Ada yang di riwayat yang lain, sehingga saya di riwayat yang lain ya, dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Di hadis yang lain, dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Kalau baca Quran ngantuk banget. Iya, makanya dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Makanya kalau nggak bisa tidur baca Al-Quran supaya tidur. Di sini Rasulullah Muhammad SAW, ini isnadnya sahih ya, hadisnya sahih al-kamakal, riwayat Ibnu Majah. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Quran datang. Hakikatnya pahala membaca Al-Quran datang kepada si pembaca, pahalanya datang. Jadi kita kemarin sudah bahas Bu ya, pahala-pahala amal kita itu dibentuk oleh Allah dalam wujud malaikat yang disebut dengan malaikat ruman. Ya, kalau dari amal soleh bentuk malaikatnya bagus, indah, wangi, gitu, ramah, sopan, gitu. Tapi kalau orang itu amalnya jahat, ya bentuknya ya jelek, baunya busuk, sangar, serem. Gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini Al-Quran bentuknya ya seperti itu, indah tadi. Sementara itu dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari An-Nuwas ibn Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama ahlinya, ahli Quran maksudnya, yakni orang-orang yang telah mengamalkannya, dipimpin oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dan tidak hanya ahli membaca tapi juga mengamalkan, berarti juga mendakwahkan, mengajarkan, maka dia nanti akan dibimbing di akhirat nanti oleh Al-Quran, dipimpin oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Paling enggak kita mengamalkan lah, karena tidak semua kita mungkin berkesempatan mengajarkan, kecuali yang mau mengajarkan. Tapi paling enggak kita mengambil bagian di mengamalkan semampu kita. Ustadz, kita ada beberapa ayat yang kita belum mampu, masih belum bisa mengamalkan. Yang penting jangan ditentang. Yang penting jangan ditentang, gitu aja. Nah, bilang sama Allah, ya Allah ampuni hamba, ya Allah belum bisa mengamalkan ini. Sungguh Engkau Maha tahu hamba ingin mengamalkannya. Allah Maha tahu, tenang aja. Tapi jangan terus mentang-mentang ayat yang nggak cocok sama selera jenengan terus yang ngomong, wah nggak gini ayat ini, ya, jangan gitu. Karena nggak cocok dengan seleranya terus itu nggak gitu ayat itu, ya, jangan gitu. Mending ampuni hamba ya Allah, hamba masih belum bisa mengamalkan itu, gitu aja. Kalau sama Allah itu mending gitu, aman lah sama Allah gitu. Daripada nanti kita pakai ngeyel segala, ngerinya malah tambah sulit nanti itu. Ya seperti Bani Israel yang ngomel kan akhirnya malah tambah sulit. Untuk kedua surat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang tidak saya lupakan, kata beliau, kannahuma ghammatani. Seolah-olah keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu seperti dua bulan. Audullatani, dua awan, dua awan atau dua bayang-bayang hitam. Saudawani yang keduanya hitam ya. Dzullatani saudawani, dua awan atau dua bayang-bayang hitam. Bainahuma di antara keduanya syarqun, atau di sela-sela keduanya ada syarqun au ka'annahuma firqani min tairin sawafun
sawafatu hajani an sahibihima, yang disela-sela cahaya di antara, yang disela-selai cahaya di antara keduanya, atau seperti dua kawanan burung yang berbaris seperti pembelaan bagi pengamalnya. Maksudnya dia mengawal orang yang sering membaca Al-Quran dan mengamalkan itu sebagai bentuk pengamanan, semacam jadi bodyguardnya itu, semacam pengawal, dikawal dengan tadi itu, bentuk yang seperti itu. Kata para ulama kita, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pembelaan bagi pengamalnya, maksudnya Allah menciptakan para pembela dari pahala kedua surat tersebut, berupa para malaikat sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lainnya. Barang siapa membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu dan seterusnya, maka Allah menciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Saya katakan wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo. Saya katakan. Monggo yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh, silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Ici. Bagus pahalanya. Jadi bukan surah Ali Imran-nya berubah wujud, tapi pahala bacaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu dibentuk oleh Allah sesosok makhluk yang dimaksud tadi itu. Kalau dulu kita berambah di sini Bu ya, tentang malaikat ruman. Malaikat ruman itu adalah malaikat yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Jadi kalau amal kita baik, bentuk malaikatnya bagus untuk mengadvokasi kita pokoknya. Nah, sementara kalau kita amalnya buruk, maka malaikatnya juga bentuknya buruk untuk jelongkrokno kita malah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena amal-amal kita diwujudkan oleh Allah dalam wujud seperti itu. Nah, khusus Al-Qur'an itu diwujudkan dalam bentuk yang seperti tadi itu, seperti laksana awan yang bercahaya yang mengelilingi ya, itu pahala surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Malah tadi dikatakan pahala Al-Quran secara umum tadi berbentuk malaikat yang membela dia saat di mizan, bahkan itu seperti itu. Bahkan Al-Quran itu pembelaannya nggak cuma di mizan, sejak di kubur itu Quran sudah membela. Surah Al-Mulk itu hadisnya At-Tirmidzi, hadisnya Hasan. Sejak di barzah sudah, tidak hanya di barzah, di dunia pun Al-Quran sudah melakukan pembelaan. Cuma kita kadang nggak ngeh aja itu. Bukannya banyak ayat-ayat solusi. Kata Ibnu Katsir, saya baca dalam Ibnu Katsir, para ulama, orang-orang soleh terdahulu itu sering kali minta tolong dan ditolong oleh Allah, minta tolong kepada Allah dan ditolong oleh Allah dengan surah Yasin. Orang-orang soleh terdahulu itu banyak minta tolong dan ditolong oleh Allah dengan surah Al-Waqi'ah. Berarti kan sudah ada efeknya, sudah ada dirasakan itu pertolongan. Jadi Al-Quran itu tidak hanya nanti di akhirat, bahkan sekarang pun sudah. Makanya saya itu kalau ngomong ke anak saya yang laki-laki itu saya bilang, Mas, sebenarnya Abuya ini, dia nyebut saya Abuya. Abuya ini kalau mau ngajarin kamu zikir wirid itu enggak pede, Mas. Karena di dalam diri kamu itu sudah ada 30 juz Al-Qur'an, saya bilang. Itu udah ampuh itu. Itu wirid yang ampuh gitu. Yang wirid-wirid lain kalah sudah, saya bilang. Asal kamu mau memurojaahnya, menghafalkan, menjaganya, mengamalkannya dan seterusnya. Itu 30 juz sudah ampuh itu. Itu zikir yang sudah ampuh itu. Ya, jadi masa itu kalau ngajari anak saya yang laki-laki mau zikir itu enggak pede, saya bilang. Sama dia saya ngomong gitu. Iya. Kenapa? Insyaallah. Tapi kalau yang belum 30 juz saya ajari pede, saya masih kurang lengkap soalnya. Tapi kalau udah 30 juz kan udah ampuh itu. Kalau mau memelihara dengan murojaahnya, mengamalkannya udah ampuh banget itu. Itu zikir yang ampuh banget. Al-Quran, siapa yang bisa mengalahkan Al-Quran? Ya, kan seperti itu. Ya, gitu Bu Icing ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo yang lain Bu Vivi. Nah, ya monggo Bu Vivi. Kalau kita tiap hari bacain surat itu Ibu terus Ya. anak itu Oh bagus. Izin minum dulu ya.
Baik. Al-Quran itu seluruhnya adalah ruqyah. Al-Quran itu seluruhnya adalah ruqyah. Syifa obat. Kalau kata Ibnu Qayyim tidak hanya obat fisik, tapi obat batin, obat perilaku, obat apa saja. Nah, kalau ibu menggunakan salah satu dari ayat Al-Quran, ibu ulang-ulang tiap hari untuk satu orang anak, misalnya suratul Fatihah misalnya gitu ya, boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah. Wong itu mang obat, itu mang syifa untuk segala masalah, termasuk masalah anak misalnya. Jadi kalau ibu nanya ke saya, jawabannya boleh, nggak ada masalah. Silakan saja. Yang penting jangan diwajibkan. Ya, kalau diwajibkan itu yang jadi masalah. Artinya enggak kok, saya enggak mewajibkan, cuman ingin membiasakan. Nah, kalau kata Imam Nawawi dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya kebiasaan yang baik yang dibiasakan asal tidak diwajibkan itu tidak ada masalah. Mana dalilnya? Yang dipakai oleh Ibnu Hajar ketika mengutip pernyataan Imam Nawawi adalah hadis Nabi tentang Nabi yang biasa berangkat setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Itu dipakai dalil oleh Imam Nawawi, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari, bahwa boleh seseorang itu punya kebiasaan baik yang dilanggengkan itu boleh, diistiqomahkan boleh. Yang penting jangan diwajibkan. Satu dulu ya. Yang kedua, secara umum Al-Quran itu kata para ulama, secara umum Al-Quran itu kata ulama gini, khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Saya ulang ya, khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Silakan pakai ayat yang manapun untuk apapun. Kita ada perlu apa? Silakan ambil ayat manapun, surah manapun, ambil suka-suka untuk apapun. Itu Al-Quran. Khudh ma syi'ta lima syi'ta. Itu kata para ulama. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran itu yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Itu kata para ulama. Jadi tidak ada masalah. Al-Quran itu seluruhnya ruqyah. Bahkan kalau kata Imam Al-Qurtubi di sini, berdalil pada hadis At-Tirmidzi, Al-Quran itu seluruhnya doa. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi kata Imam Al-Qurtubi di kitab ini, di mana Nabi bersabda, barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran sampai lupa meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta-minta. Makanya kata Imam, berarti kalau mencoba hadis itu kata Imam Al-Qurtubi, berarti Al-Quran itu bahkan tidak hanya sama dengan doa, lebih baik dari doa. Jadi kalau misalnya ibu mendoakan anak dengan doa bla 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 bla, dengan pesta wacana Fatihah wailah, itu lebih nendang yang Fatihah saja. Kenapa? Karena ibu akan diberi yang lebih baik daripada apa yang orang minta. Itu seperti itu. Makanya hadis tadi mengatakan, apalagi digabung ya, yo jalo, yo maca Quran, nah itu lebih baik lagi. Kata, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran sampai lupa meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta-minta. Ngoten nggih. Wallahu alam bisawab nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Kalau kita salat wajib, Nggih. kalau sujud terakhir itu kita mendoakan anak, boleh nggak selalu mendoakan anak? Bagus. Jangan lupa mendoakan orang tua juga nih. Jangan lupa mendoakan orang tua juga. Nggih. Tidak hanya di sujud terakhir, di semua sujud satu. Dan harusnya doa itu menggunakan bahasa Arab kalau dilisankan. Kalau di dalam hati boleh pakai bahasa apapun kalau dalam hati. Boleh pakai bahasa Indonesia asal itu merupakan terjemahan dari doa yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu di fikih yang saya tahu begitu. Nah, boleh, sangat boleh. Tidak hanya di sujud terakhir, di semua sujud bahkan. Terus kemudian kalau untuk sholat fardu jangan lama-lama, takutnya nambah rukun. Kalau untuk sholat fardu jangan lama-lama. Boleh tapi jangan terlalu lama. Ya, misalnya sujud setengah jam jangan. Ya. Kalau sujud cuma 2 menit 3 menit masih tidak apa-apa. Kan ada orang sujud setengah jam,
Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah sujud berlama-lama, ruku berlama-lama boleh. Karena Nabi itu kalau sholat malam sujudnya itu sepanjang surah yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, rukunya, sujudnya. Oke, ngaten boleh. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Waktu-waktu yang mustajabah di dalam sholat itu adalah yang pertama di saat kalau ibu-ibu membaca iftitah kabiro itu. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya riwayat Muslim. Ketika Nabi takbir Allahu Akbar, biasanya kan Nabi baca apa? Wajjahtu wajhiyya atau ini wajjahtu wajhiyya atau Allah mabait baini wa baina. Ini enggak, ada sahabat baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya sahih Muslim. Selesai sholat Nabi nanya, Kamakal siapa tadi yang baca? Saya ya Rasulullah. Gara-gara bacaan kamu itu, ini bacaan sholat yang Nabi belum pernah ngajarkan. Sahabat membaca dan Nabi membenarkan. Gara-gara bacaan kamu, pintu langit terbuka. Terbukanya pintu langit itu biasanya rahmat tercurah, doa mustajabah biasanya. Jadi kalau ibu sambil baca kabiro, walhamdulillahi katsir, dalam hati sambil melayangkan harapan kepada Allah, itu saat mustajabahnya doa. Hadisnya riwayat Muslim, satu. Yang kedua saat Fatihah. Saat Fatihah ketika ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Jadi ketika ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu batin dalam hati, tapi jangan jeda ya. Karena Fatihah enggak boleh dijeda. Sambil baca itu ibu sambil dalam hati minta sama Allah apa? Itu mustajabah. Kalau saya biasanya sebelum sholat fardu itu saya sudah punya sudah doa saya. Terus begitu Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Emang boleh gitu ya? Ya boleh. Kan ada hadis Nabi, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seseorang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia ngomong gini, ya Rasulullah, itu doa yang jenengan ajarkan itu kok banyak banget gitu. Saya enggak hafal ya Rasulullah. Apa yang Nabi ajarkan sama orang itu? Ini Al-Kamakal Magum Riyad ya. Doanya sekarang gini kata Nabi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu semua kebaikan yang dimohonkan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi-Mu Muhammad SAW berlindung darinya kepadamu. Gitu. Doanya gitu aja. Akhirnya doanya gitu aja. Masa itu kalau safar, kadang lupa baca doa safar itu. Ya Allah, hamba safar berdoa sebagaimana yang dimohonkan Nabi Muhammad SAW kepadamu saat safar. Gitu. Boleh, tidak ada masalah. Yang tadi ya Allah. Ya, dan kita ini kan doa itu bukan memberitahu Allah. Doa itu bukan memberitahu Allah karena Allah Maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Bincang mesra kita dengan Allah. Dalam kitab Ihya itu dikutip satu riwayat tentang orang yang bernama Barkhun. Itu hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa itu mengalami tidak hujan cukup lama di kaumnya. Nabi Musa doa sama Allah, mohon agar turun hujan. Tapi kata Allah mewahyukan ke Nabi Musa, doamu tidak aku kabulkan. Karena di antara kalian Bani Israel ada orang yang suka mengadu domba. Jadi di komunitas Nabi Musa saat Nabi Musa berdoa itu sekelas Nabi Musa itu ditolak doanya oleh Allah gara-gara di dalam orang yang berdoa itu ada satu orang yang suka mengadu domba. Jadi satu orang provokator itu bisa menghalangi ijabahnya doa. Kata Nabi Musa, ya Allah tunjukkan mana orangnya, tak kaploki kalau bahasa kita ya. Kata Allah, Musa, aku ini gak suka buka aib orang, gak suka buka aib hambaku. Kok kamu nanya aku siapa dia? Udah gini aja, kamu datangi waliku, kekasihku namanya Barh. Temui dia, minta didoakan oleh dia. Nah, jadi Nabi Musa itu pernah beberapa kali mengalami datang ke orang yang kedudukannya di bawah beliau di sisi Allah. Karena beliau kan Nabi dan Rasul. Dan beliau pernah disuruh berguru kepada Nabi Khidir.
dalam surah Al-Kahfi yang notabene derajatnya lebih tinggi Nabi Musa. Itu sebagai dalil ya bahwa kita tidak boleh malu berguru kepada yang lebih muda kan. Kayak Anda berguru sama saya kan lebih muda saya ini kan. Misalnya gitu. Nah, jadi itu namanya Nabi Musa berguru ke siapa? Termasuk disuruh datang ke Barakh tadi itu. Barakh itu wali, kelasnya wali. Jadi bukan sampai kelas nabi bahkan. Kalau Nabi Khidir masih nabi alaihissalam. Ini di kelasnya wali, tapi tidak untuk berguru, untuk minta didoakan. Seperti Sayyidina Umar minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu. Sayyidina Umar lebih tinggi kedudukannya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini harus punya kerendahan hati, termasuk mau didoakan oleh orang yang mungkin tidak lebih mulia dari kita. Tapi untuk ukuran ini kita nggak bisa ngukur sih. Tapi kalau untuk beliau-beliau kan terukur sudah ini. Itu aja masih mau datang gitu. Maka kata Nabi Musa, kamu Barakh, ya saya Barakh. Anda Musa Kalimullah, ya saya Musa Kalimullah. Rasulullah, saya Musa Kalimullah. Ada apa datang ke sini wahai Kalimullah? Kata Nabi Musa, doakan saya karena Allah nyuruh saya minta didoakan oleh kamu agar supaya turun hujan. Doanya Barakh itu doanya sederhana, gini doanya itu. Ya Allah, apa untungnya sih nahan hujan, turunnya aja deh gitu. Doanya gitu. Apa untungnya sih bagimu ya Allah nahan hujan, turunin aja sih gitu. Itu gara-gara doa begitu oleh Nabi Musa hampir ditonjok itu. Orang itu mau dipukul sama Nabi Musa, tahan oleh Allah. Jangan Musa. Orang ini sering membuat aku tertawa sehari 3 kali, kata Allah. Jadi ini memang dia sama Allah mesra. Interaksinya itu gitu. Gitu bisa dimengerti ya. Tapi jangan begitu, itu khusus beliau aja. Iya, jadi gitu. Ya Allah, apa untungnya sih bagimu nahan hujan, turunkan aja lah. Itu turun hujan dengan izin Allah. Itu hampir mau dipukul sama Nabi Musa. Orang sama Tuhannya kok songong banget gitu. Tapi kata Allah jangan. Adhakani, dia telah membuat aku tertawa sehari 3 kali. Maksudnya dia sangat senangnya. Allah itu senang sama orang itu. Itu persis dalam manaqib Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu diundang datang. Jadi ada orang meninggal, terus tetangganya ngundang Imam Syafi'i untuk mendoakan. Bukan ngundang sih kalau orang meninggal takziah, tapi diharapkan Imam Syafi'i rawuh untuk mendoakan khusus gitu loh maksudnya. Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i itu doanya gini. Ya Allah, apa untungnya mengadab dia, mau diampuni saja gitu. Terus pergi Imam Syafi'i itu. Itu keluarganya kecewa banget itu. Imam Syafi'i ulama besar diundang ke sini doanya cuma gitu amat katanya. Kan harapannya Imam Syafi'i datang doa panjang gitu ya. Imam Syafi'i itu datang, cuman ngomong gini, ya Allah apa untungnya mengadab dia, diampuni sajalah. Terus beliau pergi. Nah itu keluarganya kecewa banget, kecewa Imam Syafi'i. Ya Allah ulama besar, imam disuruh datang mendoakan, diharapkan mendoakan banyak, tidak mendoakan banyak. Tapi malamnya keluarga ini dimimpi oleh si yang meninggal itu. Dia mengatakan salam kepada Imam Syafi'i, bilang terima kasih. Gara-gara doa beliau aku diampuni oleh Allah. Nah, doanya ulama. Paham maksudnya? Ya Allah apa untungnya mengadab dia, boleh diampuni sajalah. Paham maksudnya ya? Ya itu aja sih. Jadi gimana kadang hal-hal begitu itu ada itu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat itu ketika ada seorang yang berdoa di Raudhah, ada orang berdoa di Raudhah. Doanya itu gini. Ya Allah, kalau engkau kehendaki aku baik, maka yang senang adalah kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau kehendaki aku buruk ya Allah, yang senang musuhmu iblis. Monggo ya Allah, mau bikin senang kekasihmu apa musuhmu? Itu ada orang yang begitu, itu ada. Ya qadar Allah ya akhirnya dia memang jadi wali, jadi kekasihnya Allah. Itu seperti itu. Tapi itu kan ya, tidak usah jauh-jauh lah. Kita itu diajarin Nabi itu Sayyidul Istighfar. Itu kan doa semi teror itu. Tapi bukan berarti menteror Allah sama tim menteror. Tapi kayak coba Anda perhatikan doa apa namanya Sayyidul Istighfar itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Apa? Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li fa inna. Sebelumnya apa? Bukan sebelumnya itu apa gimana? La ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahli wa wa'adika mastata'tu wa. Jadi kita ini enggak mampu kecuali berdasar apa yang ya sebatas apa yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kemampuan, entah itu untuk taat atau menghindari maksiat.
Dan ya oke, hamba mengakui ya Allah tentang adanya nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi aku juga mengakui bahwa dosaku juga banyak. Tapi diingatkan tadi kan kata-kata tadi bahwa hamba ini tidak mampu ya Allah kecuali engkau mampukan kan. Abu ulaka bi ni'matika alaihi wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Gitu. Jadi ya itu konsep la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kelewat Pak. Cukup. Cukup nggih? Enggak terasa nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.